Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang baik, selamat datang di channel Belajar 3Sa. Hari ini izin untuk review terkait dengan cara menentukan jarak antar titik pada kubus dengan menggunakan rumus. Langsung saja di gambar ini ada beberapa garis yang berwarna. Nah, di sini Ustadz bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pojok ke pojok. Siapa saja dia garisnya? Yang pertama adalah H ke A. Nah, H ke A ini dinamakan juga adalah diagonal sisi. Nah, jadi kalau ada di sisi dia namanya diagonal sisi. Kemudian garis yang kedua yaitu HB. Jarak H ke B. H ke B ini dinamakan juga dengan diagonal ruang karena dia menembus ke dalam ruangnya seperti itu. Nah, untuk jarak H ke A ini secara rumus jika rusuknya A cm, artinya kan kalau di dalam kubus rusuknya akan sama semua. Nah, jika rusuknya dimisalkan A cm, maka jarak H ke A sama dengan A akar 2. Nah, kemudian untuk yang H ke B atau diagonal ruang, jarak H ke B sama dengan A akar 3. Nah, jadi kalau A-nya diganti dengan 4 cm, misal ya, maka nanti di sini 4 akar 2, tinggal diganti aja A-nya seperti itu. Itu untuk kelompok yang pertama. Lanjut ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Ustadz namakan ini dengan jarak pojok ke tengah. Siapa saja dia? Yang pertama adalah jarak H ke P. H ke P, di mana P di tengah-tengah antara A dan D. H ke P rumusnya adalah setengah dikali A akar 5. Jadi kalau misalkan nanti jarak atau rusuknya 4 cm, maka tinggal setengah kali 4 akar 5 atau 2 akar 5. Kemudian jarak pojok ke tengah diantaranya atau yang lainnya adalah jarak H ke R. H ke R. Nah, ini agak jauh melintas ya. Rumusnya jarak H ke R adalah 1/2 atau setengah A akar 9. Nah, jadi kalau misalkan rusuknya 4, maka tinggal setengah kali 4 akar 9. Atau 4 bagi 2, 2 akar 9. Begitu Kak. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu pojok ke tengah bidang atau jarak pojok ke tengah bidang. Garisnya adalah misal H ke Q. Nah, Q ini kan ada di tengah-tengah perpotongan antara D ke B dan A ke C. Nah, kalau di titik diberikan titik tengah, ini namanya Ustadz namakan misalkan titik Q. Nah, maka jarak H ke Q atau dari pojok ke tengah bidang adalah setengah A akar 6. Kalau misalkan rusuknya 4, setengah dikali 4 akar 6 atau 2 akar 6. Nah, mudah-mudahan 3 kelompok rumus ini khususnya dalam menentukan jarak antar titik dapat dipahami oleh Ananda semua untuk menambah cara selain cara yang pertama pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke contoh latihannya ya. Baik. Nah, di sana terlihat ada beberapa garis yang cukup banyak ya. Nah, tentukan jarak antar titik sebagai berikut. Nah, di sini coba berdasarkan tadi yang sudah dibahas di slide yang pertama atau di whiteboard yang pertama. Di sini tentukanlah jarak H ke F. H ke F. Ini kan pojok ke pojok. Atau ada di sisi ya. Ada di sisi atau diagonal sisi. Nah, tadi diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. A akar 2. Maka karena rusuknya 6. Karena rusuknya 6. Maka Ananda cukup menuliskan A akar 6 atau A-nya diganti dengan 6. Jadi 6
akar 2. Nah, dari mana 2-nya? Yang tadi di rumus yang pertama, seperti itu. Kemudian selanjutnya jarak E ke C. Jarak E ke C. E-nya mana? E-nya di sini, C-nya di sini. Nah, ini kan masuk ke kelompok pojok ke pojok, tetapi ini ada di dalam atau disebut juga dengan diagonal ruang. Maka kalau diagonal ruang tadi rumusnya apa? Betul, A akar 3. Sehingga kalau di rusuknya adalah 6, maka cukup ditulis dengan A akar 6 dengan mengganti A-nya dengan 6. A atau 6 akar 3. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, tentukan jarak B ke G. B-nya mana? B-nya ini. B ke G. Ah, ini pojok ke pojok lagi, tapi ada di sisi atau diagonal sisi. Sama nih dengan jarak H ke F. Jadi cukup dituliskan A-nya 6. A akar 2 ya rumusnya yang tadi. Jadi 6 akar 2. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, jarak titik B ke D. B-nya mana? B-nya di sini. D-nya di sini. Jarak B ke D. Nah, ini pojok ke pojok lagi. Atau diagonal sisi kan ada di sisi. Maka yang tadi rumusnya A akar 2 lagi. Sehingga karena rusuknya 6, maka tulis 6 akar 2. Oke. Lanjut. Selanjutnya tentukan jarak A ke C. Mana A-nya? A-nya di sini, C-nya di sini. Kalau ditarik garis, nah jadi jarak A ke C adalah, ini adalah jarak pojok ke pojok masuknya. Dan dia ada di sisi, maka diagonal sisi lagi nih. Rumusnya tadi, A akar 2. Karena rusuknya 6, maka tinggal ditulis 6 akar 2. Oke. Lanjut ya. Sekarang tentukan jarak A ke O. Nah, di yang pertama tidak ada nih jarak A ke O atau jarak titik pojok ke tengah-tengah seperti ini. Maka jangan bingung nih para santri. Maka cukup diperhatikan saja nih antara jarak A ke C itu kan jaraknya 6 akar 2 atau A akar 2. Maka jarak A ke O, A ke O ini kan setengah dari A ke C. Maka cukup setengah kalau dibuat rumus ya, nambah rumus A tadi kan jarak pojok ke pojok untuk diagonal sisi kan A akar 2 ya. Nah, kalau misalkan dijabarkan atau buat rumusnya bersama nih, kan dia setengahnya jarak A ke C. Maka karena rusuknya adalah 6, kita cukup A-nya tadi ganti 6 akar 2. Nah, tinggal dicoret aja nih. Di sini izin menggunakan yang warna merah. Jadi dicoret 6 dibagi 2. Hasilnya adalah hasilnya adalah berapa, Kak? Coba. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 akar 2. Mudah kan? Nah, jadi jangan sampai lupa tuh tadi yang pembagian rumus atau kelompok yang di awal tadi. Lanjut ya ke soal atau contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada 3 garis nih. Yaitu jarak E ke R, jarak E ke Q, dan jarak E ke P. Kita ingat lagi tuh rumus yang pertama. Nah, jarak H ke R ini kan setengah A akar 9. Jadi yang agak jauh nih garisnya. Kemudian kalau H ke P, ini yang dalam satu sisi. Nah, kalau yang H ke R kan beda sisi. Udah beda sisi nih. Hadap-hadapan nih. Diantaranya hadap-hadapan ya. Tapi tidak selalu berhadapan-hadapan juga sih. Nanti perhatikan saja gambarnya. H ke P itu setengah A akar 5. H ke R setengah A akar 9. Kalau H ke Q setengah A akar 6. Jadi 5, 9, dan 6. Jadi kalau yang ke tengah khusus akar 6.
Sehingga jarak E ke Q atau jarak pojok ke tengah bidang, rumusnya tadi adalah setengah A akar 6. Karena rusuknya 6, maka A-nya nanti diganti dengan 6. Sehingga setengah dikali 6 akar 6, 6-nya dicoret dengan 2, sama dengan 3 akar 6. Selanjutnya jarak E ke R. E ke R ini jarak yang paling jauh ya. Untuk tiga garis yang ini. Tadi rumusnya adalah setengah A akar 9. Karena rusuknya 6, maka A-nya diganti dengan 6. Sehingga setengah kali 6 akar 9 sama dengan 6-nya dibagi 2, 3 akar 9. Yang terakhir, jarak E ke P masih dalam satu sisi. Yang tadi rumusnya adalah setengah A akar 5. Karena rusuknya 6, maka A-nya diganti dengan 6. Sehingga 1/2 dikali 6 dikali 6 akar 5. Sama dengan 6-nya dicoret lagi dengan 2. Jadi 3 akar 5. Nah, demikian santri yang baik, mudah-mudahan dengan cara kedua ini dapat menambah perbendaharaan untuk cara menentukan jarak antar titik pada kubus selain menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Ditunggu untuk video selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Selamat berekreasi dan berlatih, tetap semangat. Terima kasih.